Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 2 September 2023. Masih dalam rangka bulan musik, maka pada hari ini kita juga masih akan melanjutkan perenungan kita tentang kitab Mazmur yang merupakan kitab puji-pujian. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, terkhususnya melalui kitab Mazmur, kami boleh belajar lebih lagi Tuhan untuk mengenal Tuhan dan belajar lebih lagi Tuhan tentang diri kami sendiri Tuhan di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk merenungkan firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi dasar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita pada hari ini memiliki tema Mengapa Mazmur? Jadi apa yang menjadi korelasi dari kitab Mazmur bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan di masa kini? Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Keluarga damai, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Kitab Mazmur merupakan sebuah kitab yang membangun informasi kepada pikiran kita, intelek kita. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan kitab Mazmur ini membangun pemikiran kita khususnya tentang Tuhan. Memberi kita hikmat akan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam bacaan kita, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ketika kita memiliki sebuah informasi, pemikiran kita akan pengenalan tentang Tuhan, maka tindakan kita, hati kita, akal budi kita pun dibangun dengan hal yang baik, yaitu tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita belajar terlebih dahulu tentang siapa Tuhan dan apa yang membuat kita semakin mengenal Dia, termasuk juga kehendaknya. Keluarga damai, bahkan tidak berlebihan jikalau dikatakan kitab Mazmur tidak hanya membuat kita menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan, tetapi kitab Mazmur juga membangun kita untuk mengenali diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tidak berlebihan jika dikatakan kitab Mazmur merupakan cermin dari jiwa kita. Mengapa demikian? Karena kita dapat melihat ada 3 aspek ketika kita mempelajari Mazmur yang dibangun menjadi sebuah kepribadian kita di hadapan Tuhan. 3 aspek itu adalah aspek intelek, yang kedua adalah aspek emosi, dan yang ketiga adalah aspek kehendak kita. Keluarga damai, 3 hal ini menjadi hal yang dibangun melalui ketika kita mempelajari Mazmur. Yang pertama, aspek intelek. Kitab Mazmur memberikan informasi kepada intelek kita. Informasi yang seperti apa yang digunakan oleh kitab Mazmur sehingga membangun pemikiran kita? Yang pertama adalah membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ketika kita membaca, kita mendapatkan informasi dari bacaan tersebut. Ketika kita membaca halaman pertama dari suatu koran, maka kita mengetahui peristiwa yang baru terjadi. Ketika kita membaca halaman olahraga, tujuan kita adalah untuk mendapatkan informasi, mungkin untuk mengetahui pemenang dari sebuah pertandingan. Demikian juga ketika kita membaca Mazmur, maka informasi yang kita dapatkan adalah tentang tokoh utama yang ada di dalam bagian kitab Mazmur, yaitu Allah atau Tuhan itu sendiri. Keluarga damai, Alkitab tidak pernah memberikan kita
hanya sekedar fakta-fakta untuk informasi saja. Namun yang terutama adalah Alkitab memberikan informasi dengan tujuan agar kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita tidak perlu meragukan kemampuan pemazmur untuk mengajar kita tentang Tuhan dan pimpinannya kepada manusia. Hal ini sudah pasti. Seluruh Alkitab memberikan kita informasi, terkhususnya Mazmur, memberikan kita informasi pengenalan akan Tuhan dengan lebih intim. Yang kedua, keluarga damai. Aspek yang dibangun ketika kita mempelajari kitab Mazmur adalah kitab Mazmur membangkitkan emosi kita. Kita tidak mungkin membaca kitab Mazmur tanpa memberikan respon. Karena memang kitab Mazmur ini merangsang emosi kita pada saat kita mengidentifikasikan emosi kita dengan para penulis. Bahkan seorang bernama John Calvin menyamakan Mazmur sebagai sebuah cermin. Dan dia berkata, emosi seorang yang sadar akan dihadapkan dengan sebuah cermin. Roh Kudus tinggal landas dalam kehidupan yang diliputi dengan kesedihan, kedukaan, ketakutan, kebimbangan, pengharapan, perhatian, kebingungan. Jelasnya Roh Kudus bekerja pada emosi manusia bila pikiran manusia mau digerakkan. Keluarga damai, dengan kata lain, ketika kita membaca Mazmur, kita belajar bukan saja tentang Tuhan, tetapi kita juga belajar tentang diri kita sendiri. Memang bagi banyak orang hal ini merupakan sebuah hal yang mungkin menakutkan. Namun tepatlah kalau kita berkata bahwa kitab Mazmur sendiri berorientasi kepada kehidupan emosi manusia. Emosi begitu menguasai kitab Mazmur sehingga kita melihat di dalam pasal yang pertama, banyak Mazmur dapat diidentifikasikan melalui mood yang dominan, yaitu sukacita dari pujian, kesedihan dari keluhan, dan damai dari keyakinan. Kita melihat bagaimana kitab Mazmur menjadi sebuah kitab yang membangun aspek emosi kita, menjadi sebuah emosi yang tidak hanya negatif, tetapi justru dari emosi yang negatif itu berakhir menjadi sebuah emosi yang positif. Kita melihat bahwa banyak bagian dari kitab Mazmur yang dimulai dengan keluhan ataupun penyerahan diri ataupun kesedihan, namun selalu diakhiri dengan pengungkapan syukur kepada Tuhan. Aspek yang ketiga, keluarga damai, yaitu tentang kehendak kita. Kitab Mazmur mempengaruhi kehendak kita. Melalui pembacaan di kitab Mazmur, kita tidak akan memperdebatkan hubungan antara kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab manusia, atau antara kehendak Tuhan dengan kebebasan kehendak manusia. Namun melalui kitab Mazmur ini mengajar bagaimana seharusnya kita bertingkah laku. Bukan berarti kita akan langsung dapat menemukan jawaban khusus bagi semua persoalan pribadi, pergumulan kita melalui kitab Mazmur, melainkan kita diajar ataupun dihimbau melalui perintah dan juga kehendak Tuhan yang patut untuk kita ikuti. Contohnya melalui beberapa macam Mazmur seperti Mazmur Hikmat yang ada di dalam bacaan kita kemarin, yaitu Mazmur pasal 1. Yang dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, di dalam Mazmur 32 ayat pertama. Keluarga damai, ini adalah salah satu cara di mana Mazmur membimbing kita kepada kelakuan yang benar, kepada kehendak yang tepat, yaitu Mazmur membawa kita kepada kehendak yang diperkenan atau diberkati oleh Tuhan. Keluarga damai, disinilah kita mendapati ketika kita membaca Mazmur, maka kita belajar tentang Tuhan dan juga perhatiannya kepada kita sebenarnya.
Kita tidak hanya belajar tentang Tuhan, tapi kita juga belajar tentang diri kita sendiri. Kita dapat memahami situasi kita, situasi kehidupan kita dengan lebih baik. Karena seluruh pengalaman manusia yang diutarakan dalam kitab Mazmur itu menjadi contoh, menjadi teladan untuk kita bersikap di dalam menghadapi pergumulan kita sehari-hari. Intelek kita mendapat informasi, emosi kita diperhalus, dan kehendak kita dipimpin. Itulah yang menjadi fungsi, manfaat dari kitab Mazmur di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jadi mengapa Mazmur? Karena memang melalui kitab Mazmur kita boleh tidak hanya diajar untuk mengenal Tuhan, tetapi kita dibentuk menjadi pribadi yang secara akal budi, secara emosi kita berkenan kepada Tuhan, dan kehendak kita pun semakin diselaraskan, tidak hanya menjadi kehendak yang dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri, keegoan diri kita sendiri, tetapi semakin dibentuk untuk semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ketika kami boleh belajar lebih lagi Tuhan tentang kitab Mazmur. Maka kami pun juga boleh semakin hari juga boleh semakin merasakan manfaat dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak hanya sekedar belajar untuk mengenal Engkau, tetapi kami pun diubahkan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam aspek pemikiran kami, emosi kami, maupun juga kehendak kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh semakin hari semakin mencerminkan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.